Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, nice to see you again. Welcome back to Miss Fa channel. Okay everyone, don't get bored with Miss Fa ya. Today we will learn about asking for and providing information about a person capability. Jadi apa artinya? Oke, kita hari ini akan belajar tentang ungkapan kemampuan. Bagaimana menanyakan dan memberikan informasi mengenai kemampuan, baik itu kemampuan kita ataupun orang lain. Untuk mengungkapkan kemampuan, kita harus memperhatikan waktu. Apakah yang ditanyakan kemampuan saat ini atau kemampuan di masa lalu? Jadi, kita akan mempelajari dua bentuk pola dalam mengungkapkan kemampuan, yaitu present time atau waktu sekarang dan past time atau waktu di masa lalu. Untuk mengungkapkan kemampuan present time atau di saat ini, kita menggunakan kata can atau bisa juga dengan to be, is, am, are yang disesuaikan dengan subjek, kemudian diikuti dengan able to, baru diikuti dengan verb base atau kata kerja dasar dan dilengkapi dengan complement. Contohnya, I can read a book atau bisa juga I am able to read a book. Keduanya artinya sama, saya bisa membaca buku. Nah, untuk penggunaan to be, is, am, are sendiri sudah pernah saya jelaskan ya di video sebelumnya, yaitu di video Miss Fa tentang simple present tense part 1. Sedangkan untuk past time atau bentuk lampaunya kita menggunakan kata could. Jadi kata can di present time tadi kita ganti lampaunya menjadi could. Atau bisa juga to be, is, am, are-nya diganti menjadi was, were. Jadi polanya could atau was, were sesuai dengan subjek, diikuti able to, kemudian diikuti dengan kata kerja dasar, baru dilengkapi dengan complement. Contohnya, I could read a book atau bisa juga I was able to read a book. Artinya sama, saya dulu bisa membaca buku. Jadi dulu dia bisa membaca buku. Mungkin sekarang dia sudah lupa bagaimana cara membaca buku. Dari pola yang sudah disebutkan atau dijelaskan dan juga contohnya, kita sudah bisa membandingkan ya apa perbedaannya. Kalau di present time kita pakai kata can, kalau di past time kita pakai kata could. Kalau di present time kita pakai to be, is, am, are, terus baru able to, baru verb, baru complement. Sedangkan kalau di past time kita pakai to be, was, were, baru able to, baru verb, baru complement. Sedangkan untuk bentuk negatif atau pertanyaan tidak mampu, kan tadi saya bisa, saya dapat berarti mampu. Nah, kali ini untuk pertanyaan yang tidak mampu, kita tinggal menambahkan kata not setelah kata can atau could di bentuk past time, atau bisa juga setelah to be. Contohnya, I cannot read a book atau I am not able to read a book. Artinya, saya tidak dapat atau tidak bisa membaca buku. Dan untuk bentuk past time-nya, I could not read a book atau bisa juga I was not able to read a book. Nah, itu tadi untuk memberikan informasi atau pernyataan tentang kemampuan seseorang. Sedangkan untuk menanyakan kemampuan seseorang, maka kita membuat kalimat tanya. Bagaimana polanya? Tinggal kita balik seperti pembuatan kalimat simple present tense ya, mirip. Jadi kalau tadi subjeknya dulu ada kata I, baru ada kata can, maka ini dibalik. Can-nya dulu, kemudian diikuti subjek, baru verb base atau kata dasar, dan dilengkapi dengan complement. Contohnya, can you read a book? Bisakah kamu membaca buku? Artinya di sini kita menanyakan kemampuan seseorang, kemampuannya membaca buku gitu. Atau bisa juga pakai pola is, am, are atau to be, kemudian diikuti subjek plus able to,
kemudian diikuti dengan verb base dan complement. Jadi pembalikan saja posisinya ya. Nah, itu tadi penjelasan sederhana bagaimana kita menanyakan dan memberikan informasi tentang kemampuan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut juga dengan expression of asking for and providing information about a person's capability. Nah, untuk lebih jelasnya atau supaya kalian lebih paham, berikut ini beberapa contoh expression of asking for and providing information about a person's capability. Jungle. Nah, sekian pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.